Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan rekan-rekan saya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Alaya Kamila Faeja dan rekan saya Nuci Fatimah ingin mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat. Proposal tersebut yang berjudul Bullying Mahasiswa. Latar belakang dari permasalahan tersebut adalah pendidikan karakter merupakan suatu prosedur yang menumbuhkan nilai-nilai karakter terhadap pelajar meliputi wawasan, pemahaman diri, keteguhan hati, dan komponen semangat serta langkah mengimplementasikan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, orang lain, lingkungan, maupun masyarakat, sehingga akan terwujud insan kamil. Selanjutnya, pendidikan karakter juga merupakan kewajiban setiap pihak. Artinya, tidak hanya sekolah yang wajib menyelenggarakan pendidikan karakter, tetapi setiap pihak juga harus memikul tanggung jawab yang sekaligus. Dalam kehidupan, pendidikan merupakan sesuatu yang dibutuhkan karena ada banyak manfaatnya yang diberikan oleh pendidikan. Hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bullying merupakan fenomena yang tidak asing lagi bagi kita semua, khususnya para orang tua dan bapak atau ibu guru. Fenomena bullying ini sudah banyak memakan korban, baik di sekolah, keluarga, maupun lingkungan sehari-hari. Banyak faktor yang menyebabkan anak bisa menjadi pelaku bullying, baik secara verbal maupun non-verbal. Banyak pula faktor yang menyebabkan anak menjadi korban bullying. Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dan disengaja untuk merendahkan, menyakiti, atau mengintimidasi orang lain. Nah, fenomena ini telah menjadi isu serius di seluruh dunia, terutama di kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa muda. Bullying dapat terjadi di sekolah, tempat kerja, lingkungan sosial, dan bahkan di dunia maya. Dampak dari bullying itu sangat merugikan terhadap gangguan mental, stres, depresi, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlunya intervensi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi bullying, serta memberikan dukungan bagi korban dan pelaku untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mengedukasi mengenai bahaya bullying. Proposal ini bertujuan untuk mengidentifikasi akan permasalahan terkait bullying, merumuskan strategi pencegahan yang komprehensif, meningkatkan kesadaran masyarakat, melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah dalam upaya pencegahan bullying, serta membentuk pola pikir positif yang mendorong kepedulian dan empati dalam masyarakat. Bullying merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok remaja yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan dilakukan secara berulang-ulang dengan cara mencelakai melalui fisik ataupun psikis. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying itu untuk menyakiti orang lain dan dilakukan terus-menerus. Namun dalam realitasnya, sikap maupun perbuatan yang dianggap bullying terakhir kami dapatkan dalam berita pada tanggal 29 September 2023 bahwa ada seorang mahasiswa yang mengalami penganiayaan oleh sekelompok orang mahasiswa lain. Dari informasi yang kami dapat, peristiwa tersebut terjadi di depan kampus UGM. Perilaku bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan, bahkan dirasakan menyakitkan bagi korbannya. Di dalam bullying ada 3 unsur penting, yaitu mempunyai sifat agresif atau menyerang, dilakukan secara berulang-ulang, dan dilakukan oleh orang yang lebih kuat atau berkuasa. Korban bullying akan mengalami akibat dari serangan atau keagresifan dari perilaku bullying yang biasanya memiliki kekuasaan atau kekuatan yang lebih, serta serangan tersebut terjadi berulang kali. Rata-rata korban bullying tidak mampu untuk melawan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan. Menurut Rizky 2012. Dampak yang sering terjadi pada korban bullying adalah adanya rasa ketakutan yang berlebihan terhadap pelaku atau tindakan bullying yang bahkan sampai menyebabkan terjadinya depresi. Selain itu, korban bullying akan mengalami penurunan harga diri dan enggan untuk masuk sekolah karena biasanya anak-anak mengalami bullying di lingkungan sekolah. Akibat yang paling fatal adalah efek lanjutan dari depresi, yaitu adanya keinginan untuk bunuh diri. Nah, fokus permasalahan kami adalah tentang bullying, karena bullying dianggap sebagai kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.
kita terlalu mengabaikan dan memandangnya sebagai hal yang sudah biasa terjadi. Seperti halnya dalam masalah yang kelompok kami fokuskan, yaitu tentang bullying pada mahasiswa yang terjadi di depan kampus UBL. Kami berfokus untuk membahas seperti apa solusi dari permasalahan tersebut, baik dari kalangan remaja maupun kalangan masyarakat. Nah, rumusan masalah kami yaitu apa itu bullying mahasiswa, yang kedua, apa dampak dari kasus bullying, yang ketiga, apa solusi kasus bullying dari kalangan remaja dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Bab 2 sumber informasi. Yang pertama, media massa. Media massa yang kami dapat yaitu dari smartphone, Google dengan masalah yang sesuai dengan judul kami yaitu bullying mahasiswa. Yang kedua, literatur buku. Yang pertama, pendidikan Pancasila membangun karakter bangsa. Yang kedua, pendidikan nilai dan karakter. Yang ketiga, pendidikan karakter bangsa. Yang ketiga, media online. Media online yang kami gunakan yaitu Chrome, browser, e-book, dan Google. Yang keempat, hasil observasi. Bullying adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua kelompok atau lebih mahasiswa yang berasal dari universitas. Bullying menjadi permasalahan sosial yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga melibatkan remaja atau anak muda dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar baik secara fisik maupun mental. Seperti yang sudah diberitakan dalam media sosial, beredar sebuah video bahwa sejumlah mahasiswa yang berkelompok menjadi tersangka bullying yang terjadi di kampus UBL berdurasi 14 detik di media sosial pada Kamis 20 September 2023 yang lalu, mengungkap video viral sekelompok mahasiswa yang melakukan pembulian mahasiswa lain. Teridentifikasi 2 mahasiswa yang menjadi korban dan 4 orang tersangka. Kini Polresta Bandar Lampung mulai menindaklanjuti laporan 1 mahasiswa UBL yang menjadi korban penganiayaan. Sementara itu, Kapolsek Kedaton Kompol Tri Maradona saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih menyelidiki video tersebut. Dari pihak UBL membenarkan adanya penganiayaan antara mahasiswanya. Hal ini menyusul video viral di media sosial soal aksi perundungan bullying di UBL Jumat 29 September 2023. Yang kelima, hasil wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk tanya dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan keterangan, penjelasan, pendapat, fakta, dan bukti tentang suatu masalah atau suatu peristiwa. Di satu pihak wawancara diidentifikasikan dengan kerja wartawan untuk menjaring fakta, data, atau bukti yang akan dijadikan berita dalam suatu media. Diharapkan dari hasil wawancara ini adalah mengetahui dampak perilaku dalam permasalahan bullying. Yang keenam, narasumber. Narasumber adalah tokoh yang dianggap menguasai salah satu materi penelitian sesuai dengan kurikulum dan handout penelitian. Narasumber bisa seorang wartawan profesional, fotografer, redaktur, atau dosen di perguruan tinggi. Lebih ideal lagi kalau narasumber tersebut seorang pakar dalam bidangnya. Dalam penelitian ini, kami mencari narasumber terkait permasalahan tersebut ditunjukkan kepada Bapak Aan yang kami harapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang kami dalam menjawab rumusan masalah ini. Bab 3, metode pengumpulan informasi. Yang pertama, teknik dan metode pengumpulan. Teknik kami dalam mengumpulkan data adalah dengan wawancara yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber. Selain wawancara, kami akan memanfaatkan media online untuk mengumpulkan data baik dalam bentuk berita, artikel, ataupun sumber lainnya. Yang kedua, langkah-langkah pengumpulan informasi pengumpulan. Dalam mengumpulkan informasi, kami memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan topik permasalahan
Yang kedua, kami perlu memahami lebih lanjut terkait isu yang akan dibahas nantinya. Yang ketiga, menetapkan jangka waktu dalam mengumpulkan data atau informasi. Yang keempat, menentukan metode yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data, yakni wawancara dan media online. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, mengolah data untuk dijadikan hasil atau jawaban dari rumusan masalah. 3. Jadwal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pertama yaitu diskusi kasus masalah pada Minggu 1 Oktober 2023. Keterangannya mendiskusikan kasus masalah yang dibahas. Yang kedua, pengambilan video liputan kegiatan pada Rabu 4 Oktober 2023. Keterangannya membuat video liputan kegiatan. Yang ketiga, pengambilan video pengajuan masalah pada Jumat 6 Oktober 2023. Keterangannya membuat video pengajuan masalah. Yang keempat, mengunggah video di YouTube pada Sabtu 7 Oktober 2023, mengunggah video ke YouTube. Sekian video presentasi dari proposal dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.